saya bersujud, Pak. Saya tidak akan membedakan dari bayi sampai dia besar sampai. Kusumayati, warga Negasari Karawang Barat Kabupaten Karawang, terancam meringkuk di balik jeruji besi, usai digugat oleh anaknya. Ia digugat soal harta warisan dan perusahaan sepeninggal suaminya. Kuasa hukum Kusumayati menjelaskan, kasus kemelut antar ibu dan anak itu terjadi sejak sang suami Sugianto meninggal pada tahun 2013, mulai saat itu hubungan Kusumayati dan Stefani anaknya kian merenggang. Kali ini agendanya adalah pemeriksaan saksi dari pelapor dan juga saksi fakta dari jaksa. Dan ini adalah sidang kedua ya, setelah kemarin sidang pertama agendanya itu adalah pembacaan dokumen. Perkara ini terjadi pada awalnya ketika meninggalnya suami dari Bu Kusumayati almarhum Sugianto yang merupakan ayah kandung dari pelapor, yaitu Bu Stefani. Jadi Bu Stefani ini adalah anak kedua dari Bu Kusumayati. Nah, ketika Pak Sugianto meninggal, kebetulan Bu Kusumayati dan Pak Sugianto ini sudah merintis usaha PT Bima Jaya Sakti Mustika. Karena berdasarkan aturan perusahaan dan aturan peraturan undang-undangan itu, jika ada pemegang saham yang meninggal kan harus dilakukan perubahan saham ya Pak ya. Nah, untuk itulah Bu Kusumayati untuk jalannya roda perusahaan biar tetap berjalan ya harus melakukan perubahan gitu. Dan salah satu syaratnya itu adalah harus ada surat keterangan waris. Nah, masalahnya antara Bu Stefani dengan kedua orang tuanya itu kan sudah terjadi konflik sejak lama, sehingga Bu Stefani ini tidak ingin berkomunikasi lagi dengan keluarganya, dan kita pun dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Bu Stefani, tapi sulit. Tapi karena pada saat itu sangat diperlukan percepatan untuk perubahan saham, nah akhirnya Bu Kusumayati memintalah notaris untuk dibuatkan perubahan saham tersebut. Dan juga kemudian Bu Kusumayati mau surat keterangan waris tersebut. Nah, sehingga akhirnya Bu Kusumayati membuat surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa Stefani itu adalah salah satu ahli waris. Nah, disitulah kan Bu Kusumayati membuat surat keterangan waris. Nah, kemudian setelah 9 tahun berjalan, barulah muncul laporan dari anaknya Bu Stefani bahwa dia dirugikan atas tindakannya Bu Kusumayati. Padahal kan sudah sangat jelas Bu Stefani disebutkan masih tetap ahli waris dari Pak Sugianto. Adapun terkait dengan perubahan saham itu sebenarnya dilakukan hanya bersifat hanya bersifat untuk formalitas saja. Karena pada dasarnya itu kan perusahaan keluarga Pak, tidak ada yang namanya pembagian saham dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini pada faktanya belum pernah ada pembagian saham ataupun pembagian waris atas nama Pak Sugianto. Hak ahli waris tetap ya Bu ya? Ya, Bu Stefani tetap sebagai ahli waris Pak, tidak dihilangkan Pak, tidak dihilangkan. Hanya pada saat itu karena kondisi memang mengharuskan ada perubahan saham dari yang meninggal, dan untuk terus berjalannya perusahaan, nah Bu Kusumayati melakukan tindakan itu. Bu Kusumayati menyangka sih anak kandung sendiri melaporkan, bahkan sampai ke ranah pengadilan. Saya dari mana juga orang tua mas sayang sama anak. Saya nggak sekarang saya akan berbuat sejauh ini, walaupun saya sudah berkali-kali minta maaf sama dia kalau memang mama salah. Sebenarnya upaya mediasi Pak, yang saya tambahkan sudah kami lakukan Pak, dari mulai proses di penyidikan Polda, dari Kejaksaan Tinggi gitu, kami sudah mengupayakan untuk adanya perdamaian antara ibu dan anak. Walau bagaimanapun kan ini masalah-masalah keluarga ya Pak ya, apalagi ini yang diperebutkan adalah masalah harta warisan gitu. Sepertinya akan sangat sedih seorang ibu ketika dilaporkan oleh anaknya dan ingin memenjarakan anaknya, dan ingin memenjarakan ibunya. Seorang anak ingin memenjarakan ibunya hanya karena masalah harta warisan. Dan kami berupaya untuk memediasikan itu, tapi karena satu dan lain hal, ada tuntutan-tuntutan, ada nilai-nilai yang
tidak disanggup oleh Bu Sumayati, akhirnya yang diminta oleh Bu Stefani ya akhirnya sampai saat ini belum ada kata perdamaian itu. Berapa nilai kalau boleh tahu yang diminta oleh Stefani, Bu? Yang pertama dia minta 500 miliar. Saya pun kalau keluar sampai keluar baju pun saya nggak ada uang segitu banyak. Akhirnya dia putus sampai sekarang itu uang 10 miliar, emas 50 kilo. Saya nggak kuat, Pak. Saya nggak punya, bukan nggak kuat. Saya dari dulu usaha sendiri sama suami saya. Setelah suami saya meninggal, saya kerja sendiri dengan kedua anak saya yang bantu saya. Saya sampai bilang kalau mama salah minta maaf, tapi mama nggak ada uang segini. Tapi dia nggak mengerti. Komunikasi tidak terjalin sejak berapa lama, Bu, dengan Stefani? Dia kawin 3 tahun, kita menikah 3 tahun, seterusnya dia nggak pernah say hello mama. 2010 dia nggak pernah say hello mama, nggak pernah kasarnya tahun baru itu nggak sungkem atau gimana, nggak pernah. Dia datang ketemu sama saya setelah papahnya sakit, itu sudah di kursi roda 2 minggu, kurang lebih 2 minggu akan meninggal. Dan papahnya pun dia datang minta maaf, papahnya ngusir dia. Sampai saya bilang ke suami saya rangkul, papa jangan gitu, jelek bagus, dia tetap anak kita. Saya nggak tahu sampai dia setelah meninggal nggak ada pembicaraan apa-apa lagi, tahu-tahu datang surat somasi, Pak. Saya ini begini benar-benar, Pak, bukan cuma air mata darah, tapi saya benar-benar udah nanah karena dia nggak pernah bantu, nggak pernah apa-apa, tahu-tahu dia begini saya. Nyakitin benar-benar saya, Pak, sampai ke pengadilan negeri. Alasannya meminta 10 miliar dan emas apa, Bu? Saya kurang tahu, Pak, dia pokoknya minta bagian. Ini saya itu perusahaan kecil, Pak. Saya bilang, kalau saya punya, saya udah merupakan orang terkaya di Kerawang, Pak. Bagian dia 1/8. Ya, kami pun berharap bisa perkara ini bisa selesai dengan mediasi, Pak. Ya, walaupun kita berusaha, kemarin saya juga dapat kabar bahwa Stefani ini malahan mengirim surat kepada majelis hakim supaya mamahnya dilakukan penahanan. Ya, kita sebagai anak, saya terutama merasa prihatin juga ya, berharap ini bisa tetap berharap bisa selesai dengan damai walaupun proses dalam persidangan berjalan, karena Bu Sumayati tetap membuka pintu maafnya untuk Bu Stefani karena malah bagi maafkan darah daging. Tapi ada langkah hukum lain nggak, Bu, selain mediasi ataupun ya mungkin melaporkan balik atau apa gitu? Karena Bu Sumayati tidak mau ya Pak ya, karena kan dia ngerasa kalau bagaimanapun itu adalah anak kandungnya gitu. Dia berharap ini kan masalah harta warisan Pak, harta yang memang dicari oleh Bu Sumayati dan suaminya gitu. Anak kan sebagai ahli waris hanya tinggal menerima ya sebenarnya ya Pak, kan ini hasil kerja keras dari orang tuanya gitu. Tapi ketika diperlakukan seperti ini, Bu Sumayati sudah meminta maaf tapi diabaikan juga oleh anaknya ya. Ketika perdamaian meminta nilai yang tidak bisa dipenuhi oleh Bu Sumayati, perkara tetap berjalan sampai kemudian anaknya minta kepada majelis hakim untuk tetap melakukan penahanan kepada ibunya, walaupun pada sidang pertama hakim menyatakan tidak akan dilakukan penahanan sama Bu Sumayati karena faktor usia dan kesehatan, tapi kemudian anaknya mengajukan surat kepada majelis hakim untuk tetap dilakukan penahanan kepada ibunya. Tentunya itu menjadi hal yang sangat menyedihkan buat Bu Sumayati. Tapi saya tanya berkali-kali lagi sama Bu Sumayati, bagaimana Ibu dengan sikap anaknya? Saya akan tetap memaafkannya kalau Bu Stefani tetap minta maaf sama Bu Sumayati. Bu Sumayati, mungkin ada pesan buat putri kandung Ibu sendiri, Bu? Saya mah katanya udah sampai di sini, biar dia sadar, Pak. Minta maaf, saya selalu terbuka. Saya bilang kalau memang saya salah, saya siap berkali-kali minta maaf. Walaupun saya rasanya saya bersujud, saya tidak akan membedakan dari bayi sampai dia besar sampai dia menikah. Saya nggak pernah membeda-bedakan anak saya. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya.
Ada perubahan sikap semenjak kapan Bu? Kalau boleh tahu. Sejak dia kawin 3 tahun, dia kawin dari 2010, dia menikah 2007. Sebenarnya anaknya baik ya? Sebenarnya sebelum menikah dia anak yang baik, anak yang bela keluarga. Tapi saya sekarang nggak mengenal dia. Dia ketemu saya juga nggak pernah nanya. Telepon juga nggak pernah, Pak, Mama, tahun baru gitu, Natal, selamat tahun baru, nggak pernah, Pak. Bu, maaf kalau boleh tahu usianya sekarang berapa Bu? 63. 63. Bu, kalau dari sisi hukum sendiri, hukum warisan itu seperti apa sih, Bu? Hukum warisan. Hukum warisan itu kan memang akan jatuh waris setelah salah satu dari pemberi waris meninggal dunia, dalam hal ini Pak Sugianto ya, karena kan beliau sudah meninggal, memang akan jatuh waris kepada anak-anaknya. Tapi kan patut disampaikan di sini bahwa harta warisan yang dituntut oleh Stefani itu kan harta bersama dari almarhum Pak Sugianto dengan Bu Sumayati. Makanya hak waris yang dimiliki oleh Stefani itu hanya 1/8. Hanya 1/8 loh Pak. Nah, sedangkan untuk Bu Sumayati kan setengahnya dan plus 1/8 ya Pak ya. Dan karena nilai 1/8 ini kan kami berusaha untuk memediasikan lah Pak. Supaya ini kan persoalan keluarga, persoalan harta, apalagi ini ibu melaporkan anaknya, bahkan anaknya ingin memenjarakan ibunya. Rasanya kita masih punya hati nurani ya Pak ya. Apakah memang untuk mendapatkan hak waris seorang anak harus menempuh jalur hukum ingin memenjarakan ibunya? Kan seperti itu Pak pertanyaannya kan. Apakah harus seperti itu seorang anak ketika dia merasa tidak mendapatkan hak warisnya, dia harus melaporkan ibunya dan bahkan ingin memenjarakan ibunya? Itu yang selalu kami minta kepada pihak kepolisian, bahkan kepada pihak kejaksaan, Pak, tolong dimediasikan dulu gitu. Mungkin kalau waktu di kepolisian tidak berhasil, di tingkat kejaksaan bisa sama-sama dibicarakan, tapi ya karena memang nilai-nilai yang diminta sama Stefani itu tidak terlalu besar, tidak bisa disanggupi oleh Bu Sumayati, ya tetap dilanjutkan laporan ini. Jadi ya sekarang kami akan menghadapi jalannya persidangan ini. Semoga majelis hakim, kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilai secara objektif perjalanan di persidangan.